Ya, informasi tentunya yang cukup membuat kita harus mencari tahu bagaimana keberadaannya, kebenarannya. KPU ini dibobol datanya oleh hacker. Nah, kemudian bagaimana dengan data pemilih? Ini mempunyai kerawanan tersendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini malam hari ini. Sudah ada Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Mas Ruby, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Ya, bergabung juga bersama kita Komisioner KPU ada Pak Idam Holik. Dan juga bergabung, selamat malam Pak Idam Holik. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga malam, bergabung malam Mbak Titi. Bersama kita Mbak Titi Anggraini, Perludem, dari Perludem sudah bergabung bersama kita. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam Mbak, Pak Idam dan Pak Ruby. Ya, Pak Idam, sudahkah kemudian ditemukan oleh KPU bahwa betul kpu.go.id ini dibobol oleh hacker? Saya ingin meralat dulu judul yang tertulis di layar ini, ya. Di sini tidak menggunakan tanda tanya, jadi ini baru dugaan, ya. Kalimat yang ditulis oleh ini, ya. Ini kalimatnya kalimat deskriptif, bukan kalimat pertanyaan. Jadi KPU tegaskan itu baru dugaan dan KPU saat ini sedang melakukan pendalaman sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Oke, tapi dari hasil penyelidikan yang masih terus berlangsung sampai saat ini Pak Idam, apakah kemudian ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana? Saat ini gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU sedang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan dugaan yang beredar luas di media massa tersebut. Mengacu pada yang pernah terjadi di bulan September 2022 yang lalu, yang dimana katanya waktu itu di situs KPU diduga bocor, ya ternyata tidak juga pada waktu itu, ya, kasus Biorka tersebut. Saat ini KPU sedang mendalami dugaan tersebut, ya. Gugus tugas sistem keamanan siber ini sedang bekerja. Oke, memang seperti apa sebenarnya sistem yang digunakan oleh KPU sendiri sih Pak Idam? Ini kan hajatannya sebentar lagi, 76 hari lagi. Sistem seperti apa yang digunakan oleh KPU? Kalau kita berkaca sebelumnya kan ada dugaan juga, walaupun kemudian ternyata tidak begitu kan. Nah, kok bisa kemudian ada indikasi-indikasi yang memunculkan mengarah pada pembobolan data yang dilakukan oleh hacker? Baru dugaan, ya Mbak, belum pada tindakan pembobolan itu sendiri. Jadi dugaan itu yang perlu kami tegaskan agar pemirsa di Indonesia ini tidak bingung menerima berita ini, ya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya KPU selama ini terus memelihara sistem keamanan siber KPU, ya. Gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU itu setiap hari memonitoring semua sistem informasi yang digunakan oleh KPU mengenai keamanannya. Dan kami juga terus meningkatkan kualitas software keamanan yang digunakan dalam sistem informasi KPU. Dan berkaitan dengan data yang beredar luas di media massa tersebut yang diberitakan, ya, kami juga ingin bertanya apakah benar data tersebut itu adalah data milik KPU atau bukan. Oke, baik. Mas Ruby, kalau melihat dugaan, ya kita masih bicara dugaan ya, karena ini KPU kan mengklaim masih melakukan penyelidikan terus. Adanya dugaan kasus peretasan ini seperti apa? Ya, kalau disebut dugaan sah-sah aja sih ya bagi pihak yang diinformasikan terbobol gitu. Tetapi simpel sebenarnya kami yang orang-orang IT itu apalagi di KPU juga banyak, apalagi gugus tugas tadi juga ramai. Itu simpel sebenarnya untuk nggak perlu waktu berdua hari begini untuk memastikan itu data KPU atau bukan. Itu satu. Kedua, dengan cara kita yang orang luar KPU aja itu simpel, dengan sampel 500.000 yang diberikan oleh pelaku di forum tersebut, itu kita bisa verifikasi kok semuanya. Dan data itu kalau nggak salah saya baca tadi ada beberapa berita menyebutkan KPU bahwa data mereka juga di-share, data tersebut juga di-share ke partai politik. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah data yang bocor yang terinfo dan diberikan sampel oleh pelaku itu NIK-nya lengkap. Plus juga nomor kartu keluarga lengkap. Lalu dari 500.000 itu kalau kita pelajari itu dari 2 kabupaten, satu Kabupaten Siak di Riau dan sekitar 390 ribuan, serta Kabupaten Sorong Papua Barat sekitar 100 ribuan. Nah,
Di situ kita ambil random, cek aja semua data yang ada di sampel itu ke sistem KPU yang cek DPT online. Itu kita cek semua, bukan semuanya, kita cek random, semuanya benar. Semuanya benar, bahkan setelah pakai sistem cek DPT online KPU dari data sampel itu, malah kita mendapatkan tambahan data baru, yaitu berupa alamat lengkap. Misalnya ada di situ ada nama saya, NIK-nya saya masukin ke cek DPT online KPU, langsung muncul nik saya, kartu keluarga saya yang sudah di masking, sudah dibintang-bintang, tapi alamat lengkap saya ada. Padahal yang di sampel itu tidak ada alamat lengkap gitu ya. Nah, sedangkan kabupaten, kelurahan, RT RW semuanya sama. Jadi simpelnya sih, walaupun ini masih dugaan, tetapi dugaannya kuat atau lemah? Data ini yang punya siapa, ownership-nya siapa, selain KPU gitu loh. Ini datanya selengkap ini gitu loh. Kalau dibilang ada pihak lain yang mengakses atau punya juga data yang sama 100% persis dengan KPU, berarti salah juga dong. Ada men-sharing data tersebut padahal datanya wewenang KPU saja. Nah, kalau berkacanya kepada kasus yang sebelumnya tahun 2022 seperti yang dari Bjorka tadi, menurut saya itu nggak bisa apple to apple. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Ini kasus dugaan pembobolan data KPU DPT 2024 yang terbaru alias gitu lah. Sesimpel itu aja, dan semua datanya yang random kita cek itu terverifikasi secara tepat di sistem KPU itu sendiri. Gitu. Jadi match yang kita semua orang bisa ngecek secara online di sistem KPU itu semuanya match, apalagi yang mesti disanggah gitu. Mas Ruby, tapi begini, kalau ini tidak apple to apple, tapi case-nya kan pernah terjadi, dan ini walaupun masih dugaan, ada dugaan terulang kembali. Ini artinya sistemnya yang lemah atau hackernya yang canggih? Kalau melihat kebetulan di kasus dugaan pembobolan data ini, itu kebetulan si pelaku menampilkan sebuah screenshot tampilan sebuah web aplikasi berupa dashboard. Dashboard para pengguna atau admin KPU, Sidalih KPU. Nah, dashboard ini terkesan pelaku menampilkan itu mau menginformasikan bahwa saya tidak membobol sistem mereka secara langsung ke database-nya yang biasanya dilakukan oleh para pembobol sebelum-sebelumnya. Tetapi ada kemungkinan pelaku hanya mendapatkan username, password, serta akses tertentu untuk ke dashboard tersebut sebagai user atau admin KPU. Sehingga dia bisa mendownload, bisa mengakses data dan akhirnya mendownload semuanya 240 juta data dan 240 juta DPT yang udah confirm, tetapi si pelaku menyebutkan lagi tuh row-nya ada 257 dan itu adalah pattern yang sesuai ataupun parameter yang sesuai yang ada di database ini. Jadi nggak usah bingung. Ada DPT cuma 204 nih, lalu ntar ada yang bilang ini data yang dia bilang 257 itu sesuatu yang biasa kok di sebuah tabel database. Ada data DAM, ada data lain-lain. Nah, tapi yang fix, yang unik, confirm 204 juta. Mbak Titi, ini memang tidak bahaya, sudah 76 hari jelang pemilu, tapi KPU masih juga menghadapi ancaman dugaan peretasan data. Iya, kalau kita perhatikan dan kita juga belajar dari pemilu-pemilu terdahulu ya Mbak, soal peretasan data ini bukan yang pertama. Jadi dalam pemilu terdahulu juga ada isu yang sama. Mestinya memang sejak awal ini sudah menjadi evaluasi yang harus diantisipasi terkait dengan serangan siber, karena KPU hampir seluruh tahapan pemilu mengelola tahapan pemilu menggunakan teknologi informasi, sistem teknologi informasi, mulai dari pendaftaran partai politik dengan Sipol, lalu pencalonan dengan Silon, dan sekarang juga pemutakhiran data pemilih kan dengan Sidalih. Dari sisi pelayanan kepada pemilih, terus terang ini sangat bermanfaat karena kita bisa mengecek dan ambil peran, bahkan layanan Sidalih yang sekarang itu sudah menyertakan geotagging lokasi TPS begitu ya. Jadi perkiraan di mana TPS itu akan berada. Nah, dalam konteks layanan itu oke gitu ya, dan itu sangat melayani.
Tetapi memang akses kepada data itu sangat banyak, Mbak. Dari mulai misalnya sumber pemutakhiran data pemilih itu kan adalah DP4, daftar penduduk potensial pemilu begitu. Dan itu semua menggunakan dokumen elektronik diserahkan kepada KPU, ada sinkronisasi menjadi DPS, daftar pemilih sementara, lalu kemudian menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Sudah menjadi DPT, kemudian partai politik bisa mendapatkan cakram padat yang tidak bisa diubah, dan itu berupa soft copy. Jadi kalau bisa dibilang nih, data kita nih sudah kemana-mana begitu ya dari sisi soft copy begitu. Nah, tentu saja hal ini yang kita khawatirkan adalah jangan sampai dia berkelindan dengan persoalan-persoalan berikutnya. Ini menjadi warning yang perlu diantisipasi dan dalam konteks merespon mitigasi risiko dan mitigasi krisis tahapan begitu ya, karena akan ada tahapan-tahapan lain yang juga menggunakan teknologi. Meskipun situng misalnya atau sirekap itu bukan instrumen utama tapi alat bantu, tapi kemudian kalau ada kendala itu bisa menjadi keraguan-raguan terhadap proses pemilu. Pasti Pak Idam sangat memahami di 2019 ketika misalnya sistem teknologi informasi penghitungan suara pada waktu itu performanya kurang baik begitu ya. Itu kan dipolitisir atau kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan mohon maaf legitimasi hasil. Bahkan ada calon yang pergi ke Mahkamah Konstitusi, itu persoalan bahkan ahlinya semua menyoal soal kredibilitas teknologi yang digunakan oleh KPU. Jadi dalam konteks ini saya kira apalagi pemilu kita sangat kompetitif, sangat persaingannya ketat, hal-hal yang sejatinya benar saja bisa dibelokkan, apalagi kemudian ketika itu ada celah begitu. Oke, bicara soal kredibilitas, nampaknya KPU juga perlu menginformasikan kepada masyarakat sebenarnya seperti apa sistem yang digunakan, level pengamanan seperti apa juga terhadap data pemilih yang diimplementasikan. Kita akan bahas lengkapnya nanti, usai jeda kami kembali. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, melanjutkan pembahasan kita tadi. Pak Idam, kalau kita bicara soal kredibilitas, meskipun ini masih dugaan, tapi nampaknya masyarakat juga ikut khawatir mengenai bagaimana keamanan data mereka dan juga bagaimana jalannya pemilu 2024. Mungkin bisa diberikan informasi dan dijelaskan sebenarnya sistem seperti apa yang digunakan oleh KPU, bagaimana kemudian mitigasi yang disiapkan atas ancaman-ancaman yang mungkin akan dihadapi seperti ini. Sebelum tahapan dimulai, ya, KPU juga sudah mempersiapkan membentuk gugus tugas keamanan sistem informasi yang digunakan oleh KPU. Itu sebagai komitmen KPU untuk memastikan bahwa seluruh sistem keamanan, sistem informasi yang digunakan oleh KPU itu dalam kondisi yang aman ataupun terproteksi. Itu komitmen kami. Dan tadi Mbak Titi dengan jelas menjelaskan bahwa memang KPU di tengah era disrupsi digital ini berupaya untuk melakukan internetisasi tahapan dalam rangka memberikan pelayanan kepada para pemilih atau publik dengan tujuan agar pemilunya menjadi partisipatif. Kita semua sadar bahwa di era digital ini memang ada kerentanan-kerentanan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, gugus tugas keamanan sistem informasi KPU juga terus memberikan masukan-masukan dan memperkuat software keamanan yang dimiliki oleh KPU. Oke. Ya, terkait dengan situasi ini ya kami saat ini masih terus mendalami dan ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana ke depan untuk terus lebih baik. Oke, sampai sejauh ini progres penyelidikannya seperti apa Pak Idam? Butuh waktu berapa lama lagi untuk KPU kemudian bisa memastikan bahwa data pemilih ini tetap aman, hacker ini tidak bekerja melakukan peretasan? Prinsipnya apabila nanti dari gugus tugas keamanan sistem informasi, gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU telah menyelesaikan penyelidikan ini, ya nanti segera akan disampaikan kepada publik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, apabila sudah selesai melakukan penyelidikan digital ini, ya, kami akan segera sampaikan ini kepada publik. Oke, Mas Ruby, kalau kira-kira Mas Ruby melihatnya, sistem yang digunakan KPU ini sebenarnya apakah kurang sempurna sehingga masih ada celah bagi hacker ini bisa bekerja? Ya. Memang theoretical ada disebut tidak ada sistem komputer yang pasti aman 100%. Yang ada adalah kita bisa mengoptimalkan keamanannya. Nah, pertanyaannya dibalik adalah
apakah sistem KPU itu sudah optimal keamanannya, apakah tidak ada celah-celah sama sekali yang umum, yang gampang diakses oleh pihak lain, terus apakah juga ada pemonitoran 24 jam yang benar-benar komprehensif, bukannya hanya disiapin software, hardware, cuman disiapin layar, tapi benar tidak ada yang memonitor, tidak ada alert secara pasti. Nah, dari sini dari kebocoran informasi ini yang disebutkan oleh pelaku di forum online tadi, itu bisa menggambarkan tadi saat KPU bilang belum tentu ini punya data KPU. Nah, yang kita tanyakan kembali adalah situs Sidali kenapa tulisannya under maintenance sejak 2 hari kejadian ini gitu. Nah, mestinya logika kita ya berarti sistem tersebut yang bermasalah, sehingga itu sempat di maintenance dulu. Tapi sistem maintenance ini akhirnya membuat tambahan informasi lagi buat kita. Insight tambahan baru adalah bahwa under maintenance itu memperlihatkan, mengesankan bahwa KPU belum memiliki mitigasi yang proper untuk mengatasi resiko peretasan sejenis ini, sehingga tampilannya hanya disebut under maintenance. Itu very inilah very low tech sekali lah, alias terlalu amatir lah untuk sebesar instansi KPU ini menampilkan situs under maintenance, tapi berdalih tidak bocor, masukin situs under maintenance saja. Mestinya sih menurut saya kurang tepat lah hal tersebut. Artinya ada level sistem atau fungsi dari sistem yang lebih bisa dioptimalkan, lebih sempurna lagi sehingga memperkecil resiko terhadap ancaman yang bisa masuk? Betul. Simpelnya adalah kalau yakin nggak bocor, mesti sistem itu nggak ada tulisan under maintenance. Itu satu. Kedua, kalau memang telah terjadi peretasan, under maintenance itu juga sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional gitu. Oke. Pak Ida, mungkin bisa dijawab kenapa tulisannya kemudian under maintenance setelah isu ini kuat beredar di tengah masyarakat? Ya, pemeliharaan sebuah sistem itu kan hal yang biasa, bukan hal yang baru. Ya, saya pikir kita semua tahu kalau memang sebuah sistem itu sedang di-upgrade, ya pasti tulisannya under maintenance. Dan saat ini Sidali berfungsi dengan baik. Oke, baik. Mbak Titi, bagaimana melihat mengenai hal ini? Bahaya kemudian apabila data ini ternyata betul diretas, kemudian apa kemudian yang harus dilakukan oleh KPU? Karena kita sudah bicara sistem yang digunakan oleh KPU. Iya, kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang kredibel dan sesuai dengan asas pemilu dan juga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional sesuai dengan undang-undang ya tentu saja itu menjadi penting. Karena sekali lagi di dalam proses kompetisi selalu ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi hasil dan proses pemilu. Proses dan hasil pemilu bisa dipersoalkan dan dinarasikan untuk dipersoalkan kalau dia berkelindan kemudian dengan hoax, dengan disinformasi dan upaya-upaya misalnya untuk mengganggu proses dan hasil. Nah, oleh karena itu memang hal-hal yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik dan keraguan publik terhadap performa dan profesionalitas KPU itu harus sebisa mungkin diantisipasi. Nah, misalnya kemampuan KPU menjelaskan soal kebocoran data ini itu menjadi penting sehingga publik nanti tidak kemudian mudah dikecoh atau diprovokasi ketika kita membicarakan sistem teknologi informasi lainnya yang juga akan dikembangkan oleh KPU untuk tahapan-tahapan berikut. Karena masih ada sistem teknologi informasi lain yang juga akan dikembangkan KPU, misalnya tadi soal sistem teknologi informasi penghitungan suara begitu. Dari sisi benefit atau manfaat, penggunaan teknologi itu bermanfaat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, akses yang lebih cepat kepada pemilih, terutama soal hasil begitu ya. Tapi sekali lagi ketika dia bermasalah, dia akan rentan sekali kemudian berkelindan dengan narasi untuk mempersoalkan kredibilitas hasil begitu. Nah, itu yang kita tidak kehendaki, Mbak. Mungkin ini Mas Ruby harus bantuin KPU nih, Mas Ruby ya, supaya kemudian bolong-bolongnya bisa dicegah gitu. Oke, Mas Ruby mungkin juga koreksi atau mungkin juga masukan yang bisa disampaikan kalau kita bicara soal berbasis dari hasil analisis yang coba dilakukan ya dari digital forensik terhadap bagaimana hacker ini bekerja. Apa kemudian yang harus di-upgrade lagi oleh KPU? Karena kan kalau kita bicara soal
soal pemilu tidak hanya soal pengumpulan data pemilih, prosesnya masih begitu panjang nanti ke depan. Betul. Jadi berkaca kepada kasus dugaan kebobolan ini, kedepannya mestinya seluruh sistem IT KPU yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang terakses langsung dengan masyarakat harus dipastikan lagi keamanannya, nggak hanya segampang yang DPT ini nih. Nah, mohon maaf tadi saya sedikit mau kasih masukan dengan kepada Pak Idam, itu nggak melulu harus software keamanan yang dirubah, di-upgrade, diganti dan lain-lain, tetapi security itu punya banyak parameter, nggak hanya satu item, dua item saja, termasuk SDM itu sendiri. Nah, ada sedikit dugaan menurut saya ini bisa saja terjadi karena celah yang terjadi di seseorang atau SDM yang punya akses ke Sidali sebagai admin. Itu bisa kemungkinan itu terjadi. Nah, jadi kedepannya ini mesti dipastikan kembali ini, dites ulang, dipastikan ulang, dilakukan penetration testing ulang, dilakukan reverse engineering source code-nya semuanya agar memastikan nggak ada lagi celah-celah yang terlalu gampang bisa diakses oleh peretas, lalu terjadi lagi sebuah kebocoran ataupun nanti misalnya terjadi lagi jangan sampai ya gitu misalnya terkait perhitungan hasil pemilu nantinya. Nah, hal-hal inilah yang perlu dipastikan lah, sistem IT KPU itu benar-benar harus dipastikan keamanannya mengacu kepada dugaan kebobolan ini. Pak Idam menjamin sekaligus memastikan bagaimana KPU ini berkomitmen untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi dari sistem yang digunakan, ancaman bahaya yang bisa saja dihadapi, termasuk resource yang ada, baik itu human resource-nya maupun device yang digunakan. Ya, kami tegaskan bahwa semua sistem informasi yang digunakan KPU itu adalah alat bantu. Tadi Mbak Titi juga sudah menjelaskan hal tersebut. Ya, nanti misalnya pada saat pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, KPU akan menggunakan aplikasi Sirekap. Sirekap juga alat bantu, Sidalih juga alat bantu. Jadi semua sistem informasi adalah alat bantu. Nah, tapi tentunya KPU karena KPU punya slogan KPU melayani, dalam konteks itu KPU akan terus memperbaiki diri bagaimana semua sistem informasi itu dalam kondisi aman, terproteksi dari serangan berbagai aksi-aksi peretasan. Dan selama ini memang seringkali terjadi, tapi selama ini pula sistem informasi KPU masih dalam kondisi aman ya, dalam kondisi terproteksi ya. Ya tentunya apa yang disampaikan dalam forum ini juga akan kami highlight betul ya, bagaimana seharusnya ke depan sistem ini akan menjadi lebih baik lagi, dan yang jelas hari ini masih dalam bentuk dugaan dan KPU masih melakukan penyelidikan. Oke, berarti kita tunggu secepatnya bagaimana hasil penyelidikan dari KPU untuk kembali. Tapi saya mau ada memastikan tambahan sedikit ya, saja, Mbak, Mbak Ini Titi, kan sedikit soal singkat. Keamanan publik ya. Jadi negara juga harus merespon dengan jelas dan tegas bagaimana proteksi dan perlindungannya kepada data pribadi warga yang bocor tersebut gitu ya. Karena luar biasa kan dampaknya bukan hanya kepada personal lalu diperbaiki dan selesai, tetapi sangat mungkin kemudian ada penyalahgunaan dari sisi finansial ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang bisa merugikan warga negara. Jadi dalam konteks ini menurut saya apa yang kemudian menjadi solusi dari negara atas kebocoran data itu juga harus dijelaskan dengan baik dan meyakinkan kepada masyarakat. Oke, tentu ini tugas bersama, perlu sinergi, tapi kita tunggu bagaimana komitmen dari KPU, kehadiran negara juga untuk mengawasi hajatan besar dalam pemilu 2024 ini. Terima kasih Mas Ruby, Pak Idam, dan juga Mbak Titi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Putri Viola dan juga pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Betul sekali Ken, dan jangan lupa pemirsa setelah jeda berikut ini Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum. Akhir kata saya Putri Viola pamit. Dan saya Ken Anda serta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.